Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Apriana Fidaus, NM19032110014 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyuluh pertanian untuk komoditas unggul, yakni kacang tanah di Desa Pekalongan, Kabupaten Sampang. Baik, selanjutnya, mengapa sih potensi kacang tanah menjadi komoditas unggul di Kabupaten Sampang? Yang pertama yaitu karena kesesuaian agroekologi, di mana potensi pertanian lahan kering di Madura yaitu cukup luas, sehingga di daerah Madura tersebut, terutama Sampang, sangat cocok untuk dikembangkan kacang tanah. Dan yang kedua yaitu karena permintaan kacang tanah tinggi, yang mana diketahui target kacang tanah di Sampang yaitu sebesar 20,089 ton, namun dapat terrealisasi melebihi kapasitas target yaitu sebesar 36,118 ton dengan persentase pencapaian 180%. Selanjutnya, tujuan petani kacang tanah. Tujuan utama dari budidaya kacang tanah adalah memperoleh hasil yang banyak dan juga berkualitas. Namun, tidak mudah menanam tanaman dengan hasil yang melimpah tanpa pengawasan dan perawatan khusus. Dari itu, perlu dijelaskan terkait pengawasan dan perawatan kacang tanah yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Untuk pertumbuhan kacang tanah yang optimal, kondisi tanah yang dibutuhkan adalah tanah yang gembur dan tidak terlalu padat, sehingga erase dan drainase di dalam tanah lebih optimal. Selain itu, supaya tanaman kacang tanah lebih mudah dalam pembentukan akar, tanah yang gembur juga memudahkan sulur-sulur calon kacang tanah menembus tanah yang berfungsi membentuk polong. Untuk menggemburkan tanah tersebut, perlu dilakukan pembajakan atau pengolahan tanah. Setelah itu, tanah diberi pupuk kandang yang sudah jadi 2-3 ton per hektar untuk menambah unsur hara dalam tanah. Pada lahan yang pH-nya rendah, perlu ditambahkan kapus dolomit sekitar 1-2,5 ton per hektar, sehingga tanaman akan dapat tumbuh secara optimal. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan bibit kacang tanah yang unggul. Benih kacang tanah disimpan dalam bentuk polong kering tanpa dikupas. Hal itu dikarenakan kacang tanah tidak mempunyai masa dormansi sehingga mudah tumbuh jika terlambat dipanen atau terkena air. Benih yang ditanam harus dipilih atau disortir yang memiliki kualitas yang baik, yaitu varietas yang unggul, benih tanaman baru, daya tumbuh tinggi lebih dari 90%. Selain itu, ciri-cirinya yaitu kulit benih mengkilat, tidak keriput dan cacat, tidak terbelah bebas hama dan penyakit, dan kadar air dalam benih berkisar antara 9-12%. Jumlah benih yang dibutuhkan dalam penanaman dapat dihitung dengan cara mengetahui terlebih dahulu daya kecambah atau daya tumbuh dari benih tersebut, sehingga jika daya tumbuh sudah diketahui, kita sudah dapat memperkirakan dan menghitung jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam. Selanjutnya yaitu pemupukan. Pada tanah dengan kandungan Ca rendah, maka perlu diberi dolomit sebanyak 300-500 kg per ha. Bersamaan tanam dengan cara disebar atau larikan pada fase pembentukan polong. Pada tanah masam, pemberian dolomit sangat membantu pembentukan dan pengisian polong. Pada daerah yang endemik klorosis atau gejala kuning karena pH tanahnya tinggi atau kurang dari 7,4, perlu ditambahkan bubuk belerang sebesar 300-400 kg per hektar dengan cara mencampur rata dengan tanah dan diberikan pada alur tanaman sebelum tanam. Permasalahan yang terjadi pada komoditas kacang tanah ini, yang pertama yaitu adanya hama dan penyakit yang mengganggu tanaman kacang tanah. Jenis hama
yang sering mengganggu pada komoditas kacang tanah tersebut yaitu kutu apis, di mana ciri hama tersebut yaitu berukuran 0,8 mm, yang mana serangga ini berkembang biak dengan cepat secara partenogenesis dan siklus hidupnya berlangsung selama 6 hari. Kacang tanah merupakan salah satu tanaman inang apis. Kehadiran hama tersebut di pertanaman kacang tanah terjadi mulai tanaman muncul di atas permukaan tanah sampai menjelang panen. Kutu ini lebih menyukai bagian tanaman yang muda seperti pucuk dan tangkai daun muda, tetapi pada keadaan populasi tinggi dapat tersebar sampai ke bagian tanaman yang tua. Jenis hama yang kedua yaitu Wereng emposca, di mana hama tersebut ciri-cirinya berwarna hijau kekuningan, bersayap hijau pucat, dan tarsi berwarna hijau. Perkembangan telur hingga menjadi dewasa berlangsung 18 sampai 25 hari. Diketahui selain kacang tanah yang menjadi serangan, Emposca juga menyerang kedelai, kacang hijau, kacang tunggak, dan cabai. Serangan hama ini menyebabkan gejala menguning terutama pada ujung daun. Selanjutnya yaitu hama penggorok daun, yang mana hama ini mengakibatkan daun menjadi terlipat sepanjang tulang utama daun dan berwarna kecoklatan. Serangan hebat ini menyebabkan daun sebagian bahkan seluruhnya menjadi keriting. Dan permasalahan selanjutnya yaitu terkait pemilihan benih yang berkualitas, yang mana pada dasarnya petani setempat kesulitan dalam memilih atau memilah benih yang berkualitas. Sedangkan permasalahan yang terakhir yaitu terkait pemupukan tanaman kacang tanah sesuai dosis. Dikarenakan petani setempat cenderung kesulitan dalam menakar pupuk sesuai dengan dosis yang dibutuhkan pada tanaman kacang tanah. Selanjutnya, dari permasalahan yang terjadi pada komoditas kacang tanah di atas, terdapat solusi untuk menanggulanginya, yaitu dengan cara pergiliran tanaman atau bisa dengan melakukan penyiangan secara insentif dan pembersihan gulma dengan rutin. Sedangkan penyakit pada kacang tanah seperti layu, bercak, daun keriting, dan gapong bisa diatasi dengan cara melakukan sanitasi lingkungan, yakni cabut tanaman yang berpenyakit atau yang terkena hama agar tidak mengganggu tanaman lainnya, dan pilih varietas yang tahan terhadap penyakit. Selanjutnya, untuk solusi pemilihan benih yang unggul, yaitu benih yang baik akan menentukan hasil produksi dari kacang tanah. Oleh karena itu, pemilihan benih yang baik sangat disarankan. Pertama, pilih benih kurang lebih berusia 100 hari atau sudah tua yang berwarna kehitaman. Saat benih dibuka, tidak ada selaput pada bagian dalam cangkangnya. Lalu jemur selama 4-5 hari. Untuk kualitas yang lebih baik, maka lakukan penyimpanan benih selama 3-6 bulan. Setelah itu, benih siap untuk ditanam. Untuk solusi dari permasalahan terkait pemupukan tanaman kacang tanah yang tidak sesuai dengan dosis, yaitu sangat penting karena kacang tanah membutuhkan hara kalsium yang cukup untuk pembentukan polong dan pengisian biji. Karena itu, kapur pertanian atau dolomit perlu diberikan sebanyak 300-400 kg per hektar, dengan waktu pemberian pupuk adalah pada saat berumur 3 mst atau sekitar 21 hts, bersamaan pada penyiangan kedua atau paling lambat tanaman saat mulai berbunga. Adapun takaran pupuk kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama yaitu pupuk SP36 dengan takaran 100 kg per hektar, dan yang kedua yaitu pupuk ZA dengan takaran 100 kg per hektar, dan pupuk KCL dengan takaran yaitu 50 kg per hektar. Atau selain itu sesuai dengan rekomendasi penyuluh setempat. Selain ditaburkan pupuk, juga dapat siramkan atau dikocor seperti
VOC NASA yang telah dicampur air setelah merata di atas bedengan dengan dosis kurang lebih 1-2 botol atau 500-600 cc yang diencerkan dengan air secukupnya untuk setiap 100 ml. Pupuk lain dapat diberikan sesuai dengan dosis pada label kemasan.